cemasmu bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana. Ya, selamat pagi sahabat kreatif. Seperti biasa kita ada di Belajar di RRI untuk edisi kali ini ya, di hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2020. Dan hari ini sahabat kreatif ya, sampai nanti jam 11 pagi kita akan belajar bersama Pak Ahmad Fuad Aufas ya. Oke, dan ini hari ini kita akan ngebahas tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ya. Langsung saja kita sapa mungkin ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ahmad Fuad pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Safa. Mbak Safa sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang Pak Ahmad Fuad maksudnya ya, akan mengajar tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad ya. Iya, Oke. betul Mbak Safa. Baiklah, mungkin langsung saja Pak Ahmad untuk dimulai pelajarannya tentang pendidikan agama Islam pagi hari ini. Oh iya, terima kasih Mbak Safa atas waktunya. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Arsala bil huda wa dinil haq mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'az dzunub wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man bihadihi mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pendengar setia radio RRI Pro 2 Malang. Segala puji atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanpa permintaan kita dijadikan sebagai salah satu umat terbaik yang insya Allah kelak akan memasuki surga, melebihi dari umat lain yang telah datang mendahului kita. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di mana setiap satu amalan kita diganjar 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta diberi banyak lagi keutamaan berkah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah memberi berkah dan kebaikan. Salawat salam yang senantiasa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pendengar setia RRI Pro 2 Malang. Di sini kami akan sedikit mengulas tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ketika kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menurunkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh pembangkang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Yang artinya, maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Di samping itu, ketika kaum Nabi Lut alaihissalam melakukan dosa besar dengan melakukan hubungan sejenis atau biasa kita kenal dengan LGBT, maka Allah mengazab mereka dengan mengembalikan negeri mereka dan menghujani masyarakatnya dengan batu yang terbakar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 82 dan 83 yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, banyak sekali yang membangkang kepada beliau, sejak angkatan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sampai detik ini, hingga datangnya kiamat manusia yang mendustakan, mengingkari, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari penghinaan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bisa kita ketahui lewat media betapa banyak kejadian yang ditujukan untuk melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari foto-foto, film, propaganda, bahkan dengan menulis nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepatu atau sandal, dan masih banyak lagi. Akan tetapi tidak pernah turun banjir yang menghabisi seluruh kehidupan manusia seperti azab kaum Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, pelaku hubungan sejenis atau biasa kita kenal dengan LGBT ya. Nah, di zaman Nabi Lut alaihissalam tidaklah sebanyak pelaku LGBT di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman ini perilaku mungkar ini dapat diakses melalui internet hingga pelakunya dapat dilihat oleh segenap manusia di seluruh dunia. Akan tetapi, tidak terdapat satu kota pun di dunia ini dari tempat dilakukannya maksiat ini yang dibalik oleh Allah atau dihujani dengan batu terbakar. Mengapa? Jawabannya adalah karena mereka lahir setelah diutusnya sang kekasih Allah, Nabi teragung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi kesempatan kepada pelaku maksiat dari umat ini untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, hingga kelak matahari terbit dari barat. Ini berlaku kepada setiap pelaku dosa dan pelanggar syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Allah selalu menanti dan menerima taubat hambanya. Sungguh teramat besar rahmat yang Allah turunkan kepada umat ini melalui Rasulnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar setia RRI Pro 2 Malang,
Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui bahwa di catatan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang luar biasa, Nabi Musa alaihissalam pun memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikan saya salah satu dari umat Nabi ini." Siapa Nabi ini, ya Allah? Yang Engkau berikan banyak sekali keutamaan untuknya. Amalnya sedikit, tapi Engkau beri keutamaan yang besar. Datangnya terakhir, akan tetapi Engkau masukkan ke dalam surgamu lebih dahulu, dan Engkau beri syafaat kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam bukanlah sembarang nabi. Beliau adalah nabi. Beliau adalah rasul. Nabi Musa alaihissalam pun rela melepaskan semua jabatan yang luar biasa baginya untuk menjadi salah satu dari kita. Dan kita mungkin sering lupa atau bahkan tidak sadar untuk mensyukuri kepada Allah nikmat yang teramat besar ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita masih ingat kisah tentang Abraha yang datang ke Mekah, kemudian mengusik Ka'bah. Kemudian dihalau oleh Allah dengan mengirimkan apa? Mengirimkan burung-burung kecil yang melempari mereka dengan sijil. Apa itu sijil? Sijil itu batu dari api neraka. Sehingga mereka pun dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Fil ayat kelima itu, "Faja'alahum ka'asfin ma'kul." Maka mereka dijadikan oleh Allah lewat lemparan dari burung-burung itu, tubuhnya berlubang seperti berlubangnya daun ketika dimakan ulat. Maka setelah kejadian pada hari itu, sekitar 30 hari setelahnya, di mana banyak ulama yang berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa setelah 30 hari kejadian gajah itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan itu adalah momen terbaik dari hidup kita sebagai umat Rasul setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dengan lahirnya Rasul, semua dirubah dengan lebih indah oleh Allah untuk syariat agama kita. Jadi begini, sebelum lahirnya Rasul, banyak sekali hal-hal yang tidak diindahkan, bahkan susah untuk dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab bahwa manusia sebelum zaman Rasulullah SAW, mereka mendapatkan hal-hal yang susah untuk mereka lakukan dalam urusan agama. Sebagaimana dikatakan bahwa setiap dari mereka yang melakukan satu perbuatan yang hanya dengan hatinya berniat buruk, sudah ditulis dosa oleh Allah. Padahal itu hanya hatinya saja berniat buruk, sudah ditulis dosa oleh Allah. Sedangkan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, hal itu tidak ditulis. Bahkan jika dengan hal itu menjadikan dirinya bertaubat, maka ditulis pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Selain itu, ada lagi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, maka ini khusus perempuan, maka seorang wanita yang datang bulan di zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, wanita yang datang bulan akan merasa susah sekali. Karena kenapa? Karena mereka tidak boleh hidup serumah, tidak boleh tidur seranjang dengan suami mereka, tidak boleh memasak untuk mereka, bahkan tidak boleh makan semeja dengan suami-suami mereka. Jadi mereka harus keluar dari rumahnya. Maka beruntunglah yang memiliki 2 rumah lebih yang digunakan sebagai tempat untuk singgah ketika mereka sedang datang bulan. Nah, susahnya ketika mereka tidak punya rumah, maka mereka harus tidur di luar rumah. Bahkan mereka, para hadirin, kadang-kadang ada di kandang ternak mereka. Karena haram bagi mereka untuk tinggal serumah, sekamar, semeja dengan suami-suami mereka, atau bahkan dengan anak laki-laki mereka. Nah, dan ini sudah dihapus oleh Allah lewat lahirnya Rasulullah SAW, di mana seorang wanita yang datang bulan
boleh serumah, boleh seranjang dengan suaminya, boleh makan bersama dan memasak, hanya saja tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ini satu hal yang dipermudah oleh Allah khusus umat Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pendengar setia RRI Pro 2 Malang. Kemudian masih banyak lagi, dengan lahirnya Rasul ini kita diberikan kemudahan oleh Allah. Di antaranya adalah ketika seorang Nabi Musa alaihissalam yang mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Dan setelah terjadi duel sengit di depan Fir'aun tentang siapa yang lebih unggul antara sihir dari tukang sihir Fir'aun atau melawan Nabi Musa dengan mukjizatnya, saat itu mereka sudah dijanjikan oleh Fir'aun bahwa, kata Fir'aun, siapa saja yang mampu mengalahkan Nabi Musa dengan sihir mereka, maka mereka akan mendapatkan kedekatan khusus dengan istana. Akhirnya para hadirin, 70 tukang sihir melawan seorang Nabi Musa. Mereka mulai melempar tali dan tongkat mereka yang berubah menjadi ular. Akan tetapi para hadirin, tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika dilempar bukan sihir yang keluar. Akan tetapi mukjizat dari Allah menjadi seekor ular yang sangat besar, dan ular ini menelan seluruh ular-ular yang dilempar oleh tukang sihir tadi. Sehingga seluruh tukang sihir itu karena mereka memang hidupnya dalam sihir dan hipnotis dan sebagainya, maka mereka mengetahui kadar sesuatu yang dilempar oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir, bukan hipnotis, tapi sesuatu kekuatan yang di luar kekuatan mereka. Maka tidak heran kalau mereka langsung bersujud dan mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kita beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, kata penyihir tadi. Lalu jelas saat itu Fir'aun marah. Ketika Fir'aun marah dan mengatakan, kalian sudah Islam, kalian sudah beriman kepada Musa tanpa melalui izin kepada saya bersumpah akan menyalib kalian dan akan memotong tangan dan kaki kalian dengan cara yang tidak sama. Maksudnya itu Fir'aun akan memotong tangan kanan kalian dan kaki kiri kalian, atau sebaliknya. Dan Fir'aun akan salib kalian di kayu-kayu yang ada di Mesir saat itu. Lalu ketika berdiri, mereka pun lari dengan Nabi Musa alaihissalam hingga sampai di depan lautan. Kemudian setelah sampai di depan lautan, Nabi Musa yang saat itu ditanya oleh umatnya, apa yang harus kita lakukan saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, innama Rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang akan mampu untuk memberi saya jalan keluar. Maka para hadirin, setelah itu Nabi Musa alaihissalam melemparkan diperintah Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, di mana setelah dipukulkan tersebut, lalu lautan tersebut terbelah menjadi dua, dan mereka pun sukses untuk menyeberang lautan. Nah, setelah sampainya di ujung, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukul laut itu, akan tetapi tidak kunjung tutup juga. Ternyata Allah punya rencana lain, di mana Allah menanti masuknya Fir'aun dan pasukannya yang sangat banyak itu. Kemudian setelah sampai di tengah, baru laut itu tertutup lagi dan mereka pun habis ditelan laut. Maka bersukacitalah umat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi para hadirin, ikhwan yang dirahmati Allah, tidak lama setelah itu mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam dalam waktu yang singkat, dalam hitungan hari saja, dan mereka sudah murtad lagi kepada Allah. Mereka menyembah patung sapi yang bisa mengeluarkan suara, karena ada sesuatu yang dari pijakan malaikat Jibril, seorang yang bernama Musa Samiri mengambil bekas kaki malaikat Jibril tersebut, lalu dimasukkan ke dalam patung sapi yang terbuat dari emas yang kecil.
Dan sapi tersebut mengeluarkan suara. Dan langsung dia mengatakan, inilah Tuhannya Nabi Musa. Inilah yang kalian perlu sembah. Subhanallah. Setelah ditolong oleh Allah seperti itu, dia masih saja melakukan sesuatu hal yang di luar dari syariat agama. Yaitu mengajak orang lain untuk syirik dan menyembah selain Allah. Maka ketika Nabi Musa turun, mendapati umatnya sedang menyembah ke patung sapi dari emas tersebut, lalu Nabi Musa marah. Dan Nabi Musa mendatangi Nabi Harun. Kemudian memegang rambut dan janggut Nabi Harun sambil mengatakan, apa yang telah engkau lakukan kepada umatku? Nabi Harun mengatakan, wahai anak ibuku, karena Nabi Harun ini memiliki cara intonasi atau ucapan yang sangat lembut. Beliau mengatakan, wahai anak ibuku, jangan kau ambil rambut saya, jangan kau ambil jenggot saya, karena saya menunggumu untuk mengambil keputusan. Saya takut keputusan saya akan memecah belah umat. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, apa yang akan dilakukan oleh umatnya supaya mereka bisa diterima lagi sebagai seorang muslim? Di luar dugaan para hadirin, jawaban dari Allah adalah bahwa orang yang murtad itu wajib untuk membunuh dirinya sendiri, baru mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Subhanallah. Susahnya kalau dahulu itu. Semoga Allah menjaga kita dari kemurtadan. Akan tetapi sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sebelum 12 Rabiul Awal tahun gajah, aturan itu sangat susah. Sehingga seseorang yang keluar dari agama Islam, mereka hanya ada satu cara untuk bisa diterima lagi menjadi seorang muslim oleh Allah, lewat cara harus membunuh dirinya sendiri. Maka bukan bunuh diri lalu selesai, atau kalau istilah dalam bahasa Jepang itu harakiri ya. Nah, akan tapi mereka harus datang ke orang-orang yang tidak menyembah kepada patung sapi tersebut dan harus mengatakan kepada mereka, bunuhlah saya, dan wajib untuk dibunuh. Itu adalah cara yang diterima oleh Allah untuk kembalinya seseorang masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi dengan wujudnya Rasulullah SAW, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, peraturan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga siapapun yang pernah keluar dari agama Islam, dia cukup untuk mengucap 2 kalimat syahadat dan dia telah menjadi seorang muslim kembali. Dan dia hanya cukup mengganti amalan-amalan yang ditinggalkan setelah dia murtad, maka dia sudah menjadi muslim yang murni, menjadi seorang yang tercatat sebagai seorang muslim, dan dia berhak mendapatkan surga jika dia bertahan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini satu pertunjukan ayat bukti kebesaran Allah dan bukti betapa cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diberi keleluasaan dalam beribadah dan diberi jalan yang sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk kembali ke dalam agama Islam. Cukup mengatakan 2 kalimat syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah resmi memeluk agama Islam. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pendengar setia RRI Pro 2 Malang, ini diantara hal-hal yang diberi kelebihan oleh Allah sebelum dan sesudah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka susah ketika mereka sedang datang bulan, tapi mudah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mereka susahnya ketika murtad untuk kembali harus mati, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Maka lahirnya Rasul SAW membawa dampak yang sangat kepada umatnya. Semoga kita bisa memanfaatkan
yang diberikan oleh Allah ini, karena sungguh kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan seorang umat Rasul. Karunia dari Allah dan pemberian dari Allah ini, semoga kita bisa istiqomah dengan baik dan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Tidak sekedar mengenal beliau saja, akan tetapi untuk kemudian diteladani dan diikuti dalam kehidupan kita. Maka disitulah ada mahabbatullah, kecintaan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu, manusia yang selamat, manusia yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menggapai ampunan Allah adalah manusia yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti akhlak beliau, budi pekerti beliau, keseharian beliau, bagaimana cara kita tidur, apa yang kita baca sebelum tidur, bagaimana kita berpakaian, makan, dan sebagainya, itu merupakan bentuk kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Semakin kita mengikuti beliau, maka semakin sempurna iman kita. Ada salah satu peristiwa yang sangat memilukan bagi kita, dan ini adalah bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi waktu dicabut oleh malaikat Israel itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ajalnya, proses dicabut ajalnya oleh malaikat Israel, Rasulullah dipamiti dan malaikat Israel melembutkan dan mempelankan, bahkan mengindahkan pencabutannya. Begitu dicabut sedikit, Rasulullah mengatakan, "Loh, sakaratul maut itu kok sakit? Sakaratul maut itu kok sakit ya?" Lalu malaikat Israel mengatakan, "Ya Rasul, ini saya mencabut manusia dengan cabutan yang terbaik. Tidak pernah saya mencabut selembut engkau ya Rasul." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu beliau yang dipikirkan bukan badannya, tapi beliau mengatakan, "Lah nanti umat saya gimana? Lah kalau saya sakit begini, saya dicabut pelan sakitnya seperti ini, lah umat saya nanti bagaimana?" Maka beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma fakkir alayya wa khaffif ala ummati." Ya Allah, beratkan untuk saya seluruh sakaratul maut umat saya. Berikan kepada saya ya Allah, umatku semuanya, cabutan nyawanya berikan kepada saya. Tak tanggung aku ya Allah, kata Rasulullah. Wa khaffif ala ummati, ringankan untuk umat saya ya Allah. Maka dicabutlah nyawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sehingga kita kalau meninggal itu, banyak saudara muslim kalau meninggal dunia itu dengan tenang. Ada yang ketika sholat berjamaah lalu meninggal, ada lagi ketika mengaji meninggal. Luar biasa, subhanallah. Itu adalah barokah doanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu adalah sekelumit atau beberapa keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sedikit kalimat yang
mungkin bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu kenalilah Nabi, cintailah Nabi, ikutilah Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hidup di zaman modern seperti saat ini, maka dari itu sangat disayangkan dari kita kena tipu daya untuk mengidolakan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini muslim. Padahal kita punya idola yang luar biasa. Anda bilang Neil Armstrong ke bulan, Rasul ke langit, iya kan? Rasul ke langit. Anda bilang orang ganteng, orang tampan, akhwat misalkan, biasanya sangat histeris ya, apalagi anak-anak SMA, ya, sangat histeris melihat opa-opa dari Korea itu ya, entah itu namanya apa, BNS atau apa, opa-opa dari Korea itu, ketahuilah bahwa Rasul jauh lebih ganteng dari opa-opa itu, jauh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita mengucap salawat kepada Nabi, Nabi itu membalas salawat kita langsung. Sedangkan antum kalau mengirimkan DM ke opa, pasti tidak dibalas. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menanti kepada kita. Sedangkan kalau Anda ketemu dengan seorang opa di tengah jalan, pasti dia dijaga bodyguard dan dia tidak akan mau dekat dengan Anda. Kan begitu? Pasti begitu. Rasul itu tahu nama Anda, sedangkan opa itu nggak kenal dengan Anda. Rasul itu ingin kita selamat. Rasul itu ingin kita sukses. Rasul itu berat bagi Rasul apa yang menjadi berat bagi Anda. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat bagi Rasul apa yang berat bagi kamu. Anda kesandung, Rasulullah juga memikirkan Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul menjaga kamu. Jadi saya rasa nggak ada seorang opa akan peduli dengan Anda ketika Anda tahu-tahu contoh bannya bocor, nggak tahu, dia nggak kenal dengan Anda, tapi Rasul kenal. Rasul mengharap keselamatan Anda, sedangkan opa-opa itu dia hanya ingin bagaimana caranya supaya saya bisa mendapat keuntungan dari fans tersebut, iya kan? Dia hanya ingin dapat keuntungan, bukan karena kepingin baik. Kalau Rasulullah SAW memang kepingin baik. Rasul SAW itu menyampaikan iman, sedangkan opa-opa itu mencabut iman. Rasul SAW itu memiliki syafaat yang bisa dibagi ke orang-orang yang membutuhkan, opa-opa itu. Jangankan untuk memberi orang lain, kalau dia mati dalam keadaan tetap seperti itu, maka mereka pun jangankan untuk nolong fansnya, nolong dirinya sendiri saja gak bisa. Diberikan kepada Rasul satu telaga yang kalau seseorang nanti disampaikan di yaumil qiyamah, minum dari telaga tersebut tidak akan pernah haus selamanya. Sedangkan tidak ada opa yang memiliki telaga untuk diminum oleh siapapun. Maka hadirin pendengar setia Radio RRI Pro 2 Malang yang dirahmati Allah, hati-hati dengan siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan, karena mencintai Rasul itu gak akan rugi. Hati-hatilah, kalau Anda senang dengan tampan, Rasulullah jauh lebih tampan. Kalau antum mengidolakan ahli olahraga, Rasulullah juga jagonya gulat. Kalau orang strategi peperangan, Rasulullah jagonya strategi peperangan. Beliau juga bisnismen. Rasul pebisnis yang luar biasa. Suami yang setia. Rasul satu-satunya suami paling setia. Jadi kita punya sosok tidak ada yang nomor dua, tidak ada duanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengajak semuanya yang memiliki idola selain Nabi Muhammad, hati-hatilah dengan idola kalian semua, karena misalnya itu nggak bisa diulang, tidak ada remedi di hari kiamat, tidak ada remedi di hari kiamat. Semoga Allah menjaga kita selamat di dunia wal akhirah, dan diridhai Allah dan Rasulnya, serta kita menjadi orang-orang yang memang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu kisah yang mana Rasulullah SAW pernah satu kali duduk dengan sahabat, kemudian nangis. Beliau mengatakan, wa syauqa ila ikhwani ya Allah. Saya rindu sekali dengan saudara saya. Lalu sahabat-sahabat bingung. Loh ya Rasul, siapa itu saudaramu? Bukankah kami saudaramu? Apa kata Rasul? La, bal antum ashabi. Enggak, kamu ini sahabat saya. Saudara saya itu yang datang setelah saya, tidak pernah bertemu saya, rindu kepada saya, beriman kepada saya, dan akan memberikan segalanya untuk saya. Ulaika ikhwani, itu saudara saya. Ulaika ma'i, mereka yang akan bersama saya. Kita semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kita ini pernah dirindukan oleh Rasul sampai beliau nangis. Siapa saya dan antum ini siapa? Jadi para sahabat pun ketika itu mereka berharap masuk surga, bukan karena bidadari, bukan karena indahnya sungai yang ada di surga, bukan karena istana yang ada di surga, akan tetapi para sahabat Nabi Muhammad SAW berharap bisa ada di surga murni karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Rasul sendiri yang mengajarkan, kata Rasulullah, paling banyaknya yang bersalawat kepada saya ketika hidup di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan saya kelak di yaumil qiyamah. Maka banyak-banyaklah bersalawat agar kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menyatakan, kamu mau hidup terserah kamu. Mau hidup bagaimana? Kamu hidup bagaimana terserah kamu. Mau beramallah terserah kamu. Kamu mencintai siapa? Cintailah terserah kamu. Yang kamu cintai pasti kamu tinggal. Hidupmu pasti mati. Yang kamu lakukan dari amal pasti dibalas oleh Allah. Kalau seseorang beramal soleh, itu adalah pilihannya. Saya ingin untuk salat 5 waktu dengan baik, maka itu pilihan kita. Saya tidak mau salat, itu juga pilihan. Jadi haram seseorang mengatakan, saya ini nggak salat, belum dibuka pintu hidayah saya. Hati saya belum dibuka oleh Allah. Nah itu haram. Itu kata-kata lebih dosa dari maksiatnya. Kenapa? Karena dia suudzon kepada Allah. Gara-gara Allah, saya tidak sholat. Coba Allah buka hati saya, maka sholat saya. Lalu kok sampai kejadian hamil di luar kandungan? Ya karena wis takdir Allah. Lah bagaimana mungkin Allah mengatakan wala taqrabuz zina, di satu sisi yang lain Anda melakukan, jadi Allah melarang tapi ditakdir. Ya tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan dari sekelumit kisah tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW di siang hari ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak kita di surganya Allah kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu adalah keutamaan dan itu adalah hal yang sangat luar biasa ya sejak Nabi kita turun, sahabat kreatif ya, Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustadz Fuad ya, Pak Ahmad Fuad, ini juga saya akan bertanya juga nih ya, ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada dari Rara, ini tanya nih Pak Ahmad Fuad ya, bagaimana cara kita bisa mengatur rasa cinta kita ke sama manusia,
terutama misal ke suami, ke anak dan juga ke orang tua gitu. Iya, betul. Mhm. Baik, Iya, bagaimana Pak? baik. Itu pertanyaan dari Ananda Rara ya. Iya. Baik, bisa langsung saya jawab. Bagaimana kita mengatur rasa cinta kita kepada manusia, ya, Betul. khususnya manusia ya, ke suami, ayah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kata Rasulullah SAW, hiduplah semaumu, cintai siapa saja yang kamu cintai. Tapi ingat, mereka yang kamu cintai itu pasti kamu tinggal. Jadi kita mencintai itu biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan, nanti akan bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Jadi usahakan kita mencintai seseorang itu biasa-biasa saja. Dan juga membenci seseorang juga biasa-biasa saja, jangan terlalu benci. Sampai ada pepatah mengatakan benci jadi cinta, ya. Jadi biasa saja ya, biasa-biasa saja. Membenci orang biasa-biasa saja. Jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Hanya kita ini bucin ya, bucin. Bucin, ya. Jadi biasa-biasa saja, setengah-setengah saja. Oke, baiklah, setengah-setengah Iya. saja seperti itu ya, Pak Iya. Ahmad Fuad. Oke, baik. Iya. Selanjutnya ada juga dari Dian, ini Pak yang sudah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Bagaimana caranya ya kita membiasakan untuk biar bisa mencintai Nabi Muhammad? Oh, mungkin kebiasaan-kebiasaan apa ya yang bisa kita lakukan, Pak Ahmad Oh Fuad? iya. Iya. Iya, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad? Contoh kecil saja, Mhm. kita bisa bersolawat. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat kita itu sudah dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari contoh kecil, mulai dari kita membiasakan bersolawat kepada beliau. Tidak usah panjang-panjang, cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad saja cukup. Mhm. Terus ketika kita makan, sebelum makan apa yang kita baca, Allahumma barik lana fi ma razaqtana benar. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Jadi kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum makan kita harus berdoa dulu. Sebelum tidur apa yang kita baca? Biasanya kan kita membaca WA dulu, IG dulu, ya. Biasanya kan seperti itu. Lalu tidak terasa Mhm. kesirap, ya, apa kesirap itu istilahnya. Keasikan Ya, gitu jadi- ya, Pak Ahmad ya. Iya, kasihkan, iya. Jadi kita bisa menerapkan minimal doa-doa sehari-hari lah. Oke. Doa-doa sehari-hari. Ya, kalau sudah mencapai di tingkat doa-doa sehari-hari itu, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa meningkatkan lagi, yaitu kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau. Contoh sholat sunnah qobliyah. Ya, jadi bertahap saja. Mulai dari hal-hal kecil, lalu ditingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mhm. Oke, berarti dari kebiasaan-kebiasaan kecil, habis itu ya setiap hari kita aplikasikan doa-doa Iya. yang ringan ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi kita. Oke, Betul sekali. baik. Ada juga nih yang juga cukup unik ya, Pak Ahmad Fuad, di WhatsApp kita ada dari Fitri yang mengatakan bahwa saya sebenarnya juga suka dengan opa-opa Korea gitu. Oke, baik. Iya. Oke, gimana Mungkin caranya? Bapak juga ya termasuk ya. Kalau saya alhamdulillah biasa-biasa saja ya. Oh, biasa saja. Iya. Oke, terus dia tanya nih Pak, gimana caranya supaya saya bisa balik lagi ke jalan yang benar dan mencintai Nabi Muhammad ya? Mhm. Iya, kembali lagi. Ini pertanyaan mirip sekali dengan pertanyaan Mbak Rara tadi. Jadi ketika kita menyinggung opa-opa Korea itu, Iya, ya memang naluri manusia itu punya hati, ya punya idola ya, punya idola. Tapi hati-hati, idola kita yang bagus itu idola kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengidolakan opa-opa itu, kalau karena alasan tampan, Rasulullah SAW jauh lebih tampan. Biasanya kita kenal Nabi Yusuf ya. Iya. Nabi Yusuf orang yang paling ganteng ya, Nabi yang Katanya paling ganteng. ganteng betul ya. Nah, itu. Nah, ketahuilah, ini mungkin belum mungkin banyak yang belum mengetahui bahwasanya Allah itu menciptakan dua zat ketampanan. Yang pertama itu Nabi Yusuf, ya, ketampanan Nabi Yusuf.
separuh Nabi Yusuf, separuh dibagi oleh Nabi Muhammad. seluruh manusia, Oh, baik, iya. seluruh manusia di dunia, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, sampai kiamat kelak. Jadi separuh itu manusia yang hidup dari Nabi Adam sampai kiamat, separuh lagi itu miliknya Nabi Yusuf. Wajar, Nabi Yusuf ganteng, lebih ganteng dari kita ya. Nah, yang satu lagi zat yang ketampanan yang satu lagi itu utuh full hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Luar biasa Jadi, sekali. lebih tampan mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jelas wasallam. Nabi Muhammad, Apalagi dibandingkan opa-opa Korea, dibandingkan dengan Nabi Muhammad, wah jauh, sangat jauh sekali. Jadi kalau kita mencintai atau mengidolakan seseorang, biasa-biasa saja, jangan terlalu mencintai, karena cinta bisa menjadi benci, benci menjadi cinta. Nah, biasanya itu kan yang di lagu itu seperti itu. Iya. Oke, berarti memang dari agama Islam sendiri juga diajarkan ya sahabat kreatif kalau misalnya semua itu lebih baik biasa-biasa aja, jangan terlalu over Iya. seperti itu ya. Begitupun dengan betul. cinta ya Pak Ahmad Fuad ya. Betul sekali. ya. Oke, baiklah. Pak Ahmad Fuad, ini nggak kerasa sudah hampir jam 11 pagi. Mungkin bisa dikasih kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Oh iya, terima kasih Mbak Safa. Untuk di segmen kesimpulan ini, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kalau kita ingin menggapai ampunan Allah, yaitu kita harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, mengikuti akhlak beliau, budi pekerti beliau, keseharian beliau, bagaimana cara kita tidur, apa yang kita baca sebelum tidur, bagaimana kita berpakaian, makan, dan sebagainya. Itu merupakan bentuk kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Semakin kita mengikuti beliau, maka semakin sempurna iman kita. Kenalilah Nabi, cintailah Nabi, ikutilah Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi semacam itu sahabat kreatif. Baiklah. Ya semoga saja ya Pak Ahmad Fuad dengan kebiasaan-kebiasaan kita, yang mana ini kebiasaan yang meniru Nabi Muhammad, ini juga akan membuat kita lebih tenang lagi, lebih tentram. Karena memang kalau misalnya betul. kita lakukan hal itu kayak enak gitu ya rasanya hidup ya. Iya betul sekali. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Ahmad Fuad ya sudah Iya, terima kasih kembali Mbak Safa. mengajar pagi hari ini di Belajar di RRI. Semoga sehat-sehat selalu dan Amin, salam amin. juga untuk semuanya, keluarga dan juga guru-guru yang ada di SMA 4 Malang ya. Iya, terima kasih Mbak Safa. Semoga Mbak Safa dan semua penyiar RRI Pro 2 Malang senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dan Amin. dilindungi dari COVID-19 ini ya, yang Amin. lagi viral. Ya, Betul sekali. Baik, ya, amin. insyaallah kita bertemu di lain waktu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ahmad Fuad. Selamat Iya, terima kasih beraktivitas. Mbak Safa. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Safa. Iya, sahabat kreatif, barusan saja kita ikuti ya Belajar di RRI untuk edisi hari ini di hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2020 ya. Terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Fuad Aufas ya dari SMA 4 Malang yang sudah mengajar tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sekali. Semoga satu ini kita bisa belajar bareng dan juga bisa menginspirasi kita semua sahabat kreatif ya. Dan akhir kata, aku juga harus undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune ya. Dan jangan kemana-mana karena habis ini jam 11 bakal ada jazz music yang akan menemani kamu. Have a nice day sahabat kreatif. Tetap kreatif bersama Pro 2 dan jadikan generasi muda sebagai headline. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.